Terima kasih sudah berjumpa lagi dengan saya Priska di channel YouTube saya. Mohon like, comment, and subscribe. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak, dan setiap anak berhak untuk dapat hidup atau untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Anak berhak untuk tumbuh, anak berhak untuk berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di sini ada juga yaitu Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak. Ada juga sejarah dari Konvensi Hak Anak. Konvensi atau covenant adalah kata lain dari treaty atau trakta atau pakta, merupakan perjanjian di antara berbagai negara. Hak yang harus dipenuhi anak pada waktu itu yang pertama, hak akan nama dan kewarganegaraan. Yang kedua, hak kebangsaan. Yang ketiga, hak persamaan dan non-diskriminasi. Yang keempat, hak perlindungan. Yang kelima, hak pendidikan. Yang keenam, hak bermain. Yang ketujuh, hak rekreasi. Yang kedelapan, hak akan makanan. Yang kesembilan, hak akan kesehatan. Yang kesepuluh, hak berpartisipasi dalam pembangunan. Di sini ada juga empat hak anak yang harus dipenuhi. Yang pertama, hak untuk kelangsungan hidup. Di sini di mana hak untuk kelangsungan hidup itu yaitu setiap anak atau setiap individu anak berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan perlindungan, dan juga mendapatkan penghidupan di mana penghidupan itu layak dan semestinya didapatkan oleh anak. Yang kedua, hak untuk perlindungan, di mana hak perlindungan ini anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, misalnya perlindungan dari keluarga, perlindungan dari masyarakat, lingkungan sekolah, atau dimanapun anak itu berada, karena hak perlindungan anak itu sudah tercantum dalam undang-undang. Maka dari itu, hak perlindungan anak itu harus terpenuhi atau wajib. Yang ketiga, hak tumbuh kembang, di mana hak tumbuh kembang ini hak yang harus utama atau yang harus didapatkan oleh anak untuk bertumbuh dan berkembang, di mana anak itu harus bertumbuh secara baik dan anak itu harus bertumbuh kembang dengan bersikap yang positif melalui ajaran dari keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat, dan di mana anak itu berada, misalnya di tempat sekolah atau di tempat sekitar untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Yang keempat, hak berpartisipasi. Di sini hak berpartisipasi ini anak berhak atau anak itu harus ikut berpartisipasi, misalnya berpartisipasi misalnya dalam bermain. Anak bermain, misalnya mereka bermain petak umpet, berarti anak itu berhak untuk ikut berpartisipasi dalam permainan itu. Di sini misalnya ada seorang anak yang melarang atau seorang guru yang melarang anak tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam permainan itu, maka itu merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan untuk mencegah hak partisipasi anak dalam melakukan sesuatu, di mana hak ini seharusnya harus dipenuhi oleh anak. Dan keempat, hak ini harus dipenuhi oleh anak karena ini merupakan hak dasar anak, apalagi hak anak dalam mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan partisipasi serta kehidupan yang layak. Kemudian, kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.
kekerasan anak ini seharusnya tidak dilakukan, atau kekerasan anak ini juga sudah terjadi atau sering terjadi, misalnya kekerasan fisik, misalnya anak dipukul oleh gurunya di sekolah atau oleh orang tuanya atau oleh teman sebayanya. Kemudian kekerasan seksual. Banyak kejadian berita dari koran, majalah, dan juga televisi mengenai kejahatan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Kemudian penganiayaan emosional dan pengabaian terhadap anak. Banyak orang tua yang mengabaikan anak. Misalnya ada berita anak itu dibunuh oleh ibunya, terus anak dibuang oleh ibunya, bahkan anak diterlantarkan, anak tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Baik, sekian materi yang saya bawakan pada kesempatan ini. Saya ingin menutup dan mengakhiri materi yang saya bawakan. Terima kasih.